Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Iip Syarif Hidayat, Kepala Sekolah SDN 1 Cianting, Kabupaten Purwakarta, mengikuti Gempita Jabar tahun 2026 dengan judul Manajemen Berbasis Diptak dalam Upaya Penguatan Strategi Kinerja Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Gapura Pancawaluya. Juli 2024, waktu itu pertama kali saya mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah di SDN 1 Cianting, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Pertama kali saya bertugas, saya bingung apa yang harus saya lakukan karena saya melihat kondisi sekolah yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Bangunannya rusak, atapnya juga sudah rapuh, kondisinya juga sudah kumuh. Jadi kondisi sekolah ini tuh terlihat sangat kumuh sekali, merupakan salah satu sekolah terkumuh di Purwakarta, dan ternyata masih ada ya sekolah yang seperti ini di Purwakarta. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu karena melihat bangunan ini sudah tak layak sekali untuk dijadikan sarana belajar. Belum lagi kondisi lingkungan yang kurang memadai, banyaknya terjadi maling, kondisi sekolah yang terpisah antara satu bangunan dengan bangunan yang lain karena tersekat oleh desa. Sehingga saya harus memutar otak bagaimana caranya memanage sekolah ini dengan baik karena tantangan sekali ini. Menurut saya ini sangat penuh dengan tantangan. Sebagai seorang kepala sekolah, saya harus mencari strategi bagaimana bisa memanage sekolah ini dengan baik. Salah satunya adalah dengan manajemen berbasis diptak. Dengan manajemen berbasis diptak ini, saya bisa berkomunikasi secara lancar dengan warga sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan modal awal untuk saya untuk memanage sekolah ini dengan baik. Nah, walaupun tantangannya cukup beragam, mulai dari kondisi fisik sekolah, karakter siswa, dan manajemen pegawai, ini merupakan tantangan besar. Dengan menjalankan manajemen berbasis diptak ini, saya alhamdulillah bisa menjalankan program-program sekolah dengan baik dan juga bisa membuat perubahan-perubahan di sekolah. Nah, upaya yang saya lakukan untuk membuat perubahan di sekolah ini dengan berbagai strategi ya. Mulai dari melibatkan semua warga sekolah termasuk guru, orang tua, dan lain sebagainya, termasuk masyarakat. Sehingga alhamdulillah di tahun berikutnya saya bisa membuat perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya yaitu dengan merubah bangunan yang sudah lama dan membuat kerjasama dengan DPRD daerah, sehingga sekolah saya mendapatkan bantuan 150 juta. Sehingga alhamdulillah atap sekolahnya bisa diperbaiki untuk 3 kelas, termasuk untuk ruangan kantor, perpustakaan, dan kelas 4. SDN Cianting juga mengoptimalkan sarana teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, salah satunya ini dengan PTS berbasis digitalisasi. Kami juga membekali siswa dengan life skill ya yang berkearifan lokal, sehingga siswa itu dibiasakan untuk hidup mandiri ya dan mempunyai skill di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti memasak dengan cara mengangkat kearifan lokal dan menggunakan alat-alat tradisional. Hal ini sebagai upaya untuk bertahan hidup dan kecakapan siswa di masa yang akan datang. Selain itu juga untuk melestarikan kearifan budaya lokal Sunda. Akhir-akhir ini sudah hampir tergerus oleh kemajuan zaman, teknologi, dan juga modernisasi. Kegiatan ini pula sekaligus untuk mengenalkan karakter Gapura Pancawaluya kepada siswa-siswi di SDN 1 Cianting. Inilah kondisi awal sekolah ketika saya datang ke sekolah SDN 1 Cianting ini, begitu kumuh, atapnya rusak. Nah, ini kondisi pagar tembok yang sudah lapuk dan sudah sangat kumuh dan tidak enak dipandang. Karena kaso-kasonya sudah sangat rapuh akibat tidak ada rehab selama bertahun-tahun. Akibatnya seperti ini kondisi bangunan awalnya. Nah, setelah mendapatkan rehab atap sehingga kondisi sekolah sekarang menjadi lebih baik. Atapnya aman dan tidak berbahaya untuk pembelajaran sehingga terlihat lebih nyaman untuk digunakan pembelajaran oleh siswa dan guru. Sehingga pembelajaran menjadi lebih nyaman, aman, dan tidak berbahaya untuk siswa dan guru. Walaupun ini bukan dana DAK, tetapi buat kami ini cukup sangat membantu sekali untuk kenyamanan belajar siswa. Dengan berbagai upaya yang kami lakukan agar ada perubahan yang signifikan di sekolah yang tadinya kumuh ini. Ini kondisi pagar bagian depan yang tadinya sangat kumuh sekarang terlihat lebih enak dipandang dan lebih rapih. Sehingga terlihat bahwa ini adalah sebuah sekolah. Nah, ini foto gambaran bagaimana sebelum dan sesudah pengecatan. Yang kami lakukan juga perbaikan wastafel juga ya.
Ada beberapa wastafel yang sudah rusak, kami perbaiki, kemudian ada proses perbaikan kamar mandi juga karena ini memang sangat urgent sekali. Nah, ini juga ruang perpustakaan yang tadinya tidak terpakai dan terbengkalai dijadikan gudang, sekarang lebih terlihat lebih rapi dan dijadikan ruangan multimedia untuk pembelajaran berbasis IT dan dijadikan sebagai sarana belajar siswa dan membaca buku siswa. Ini juga yang kami lakukan terkait pembelajaran tatanen di Balai Atikan. Karena kami memiliki lahan yang sangat sempit, jadi kami siap pertanian vertical garden sehingga kami tetap bisa belajar dan bercocok tanam. Sebagai sarana belajar pertanian siswa sekaligus mengenal jenis-jenis tanaman. Jadi kami langsung belajar di kebun. Ini juga kami melakukan parenting agar bisa mengedukasi para orang tua bagaimana cara mendidik anak yang baik. Nah, berikut adalah testimoni. Berikut adalah beberapa testimoni dari beberapa guru. Saya dengan Ibu Nadia. Ya, mengajar kelas berapa, Bu? Saya mengajar kelas 1. Ya. Saya mengajar di sini tentu ada perubahan yang saya rasakan ketika sebelum Bapak masuk ke SDN 1 Cianting dan setelah Bapak masuk ke SDN 1 Cianting. Sebelumnya, sebelum Bapak masuk ke SDN 1 Cianting, setiap pagi itu tidak dilaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Jadi ketika jam masuk pelajaran itu, anak-anak langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Tetapi ketika Bapak masuk ke SDN 1 Cianting, terjadi perubahan. Ya, diantaranya yaitu adalah terjadinya pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu 30 menit sebelumnya anak-anak itu berkumpul di lapangan untuk melaksanakan pembiasaan yang sudah terjadwal. 7 poe atikan ya. 7 poe atikan. Jadi hari Senin itu tentunya kan ada upacara. Ada kaitannya dengan Gapura Pancawaluya juga ya? Ada kaitannya, tentu saja ada kaitannya. Kalau perubahan lain dari segi fisik sekolah atau perilaku siswa bagaimana? Nah, kalau dari perubahan fisik yang saya lihat, kalau sebelumnya itu kan ada kamar mandi di bawah itu yang tidak berfungsi sebelumnya, jadi terbengkalai. Jadi siswa itu menggunakan kamar mandi hanya satu saja yang ada di kantor bersama dengan guru. Tapi semenjak Bapak datang ke sekolah kami SDN 1 Cianting, kamar mandi yang ada di bawah itu direnovasi dan sekarang sudah bisa digunakan oleh siswa. Dan kemudian juga untuk karakter siswanya, karena kan tadi sudah terjadi perubahan atau karena adanya pembiasaan setiap pagi sebelum pembelajaran, akhirnya karakter siswa juga lebih disiplin. Artinya siswa itu kan tadinya belajar itu dimulai dari jam 7, tapi karena ada pembiasaan sebelum pembelajaran, akhirnya siswa itu datang ke sekolahnya lebih awal sehingga lebih disiplin. Dan juga mereka itu sudah punya tanggung jawab, mereka itu paham ketika jam 6.30 berarti mereka harus sudah berkumpul di lapangan untuk melaksanakan pembiasaan. Berarti sebelum ada Bapak dan setelah ada Bapak terjadi perubahan karakter dari peserta didik yang tadinya kurang disiplin menjadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Ya, Merianti, biasa dipanggil Ibu Mary. Saya wali kelas dari kelas 3 SDN Negeri 1 Cianting. Akan memberikan testimoni tentang manajemen berbasis DITAP. Ya. Nah, yang Ibu rasakan sendiri ketika kepala sekolah menjalankan manajemen ini, apa sih yang dirasakan oleh guru-guru dan lingkungan sekolah itu gitu? Ya. Baik. Yang saya rasakan di sini di SD Negeri 1 Cianting ya, di sini sesama dengan rekan guru kita baik ya, bersilaturahmi, terus bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi baik, disiplin juga. Alhamdulillah di sini guru-gurunya punya disiplin dan tanggung jawab yang tinggi ya Pak ya. Ini saya rasa terbukti karena kepemimpinan kepala sekolah kita ya Pak ya. Saya sendiri merasakan bahwa antara kepala sekolah dan guru itu tidak ada kesenjangan gitu misalnya. Jadi kita dianggapnya sama, baik, disiplin dan bertanggung jawab. Berkarakter juga ya. Berkarakter juga. Kita di sini berkomunikasi seperti layaknya ya kita rekan kerja. Iya, rekan kerja biasa. Yang saya rasakan ya, saya sendiri merasakan bahwa ada dan tidaknya Bapak kepala sekolah di sini, saya bekerja dengan tanggung jawab dengan prestasi siswa. Alhamdulillah kemarin kita dalam acara PLSN ya Pak ya, kita sudah menjuarai beberapa cabang olahraga. Alhamdulillah di sini bisa menunjukkan prestasi yang bagus, anak-anaknya bisa dijuruskan dengan baik dan juga mudah-mudahan kedepannya prestasinya makin meningkat